Pengumuman Majelis GKJ Bambu Tegalrejo Minggu tanggal 24 Januari 2021. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Salam. Kepada seluruh warga jemaat, Majelis GKJ Bambu Tegalrejo mengucapkan selamat bergabung dalam ibadah saat ini. Sebelum kita masuk ke dalam rangkaian ibadah ini, perkenankanlah Majelis GKJ Bambu Tegalrejo menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, perjamuan kudus. Pada kebaktian Minggu tanggal 7 Februari 2021, Majelis GKJ Bambu Tegalrejo akan melaksanakan pelayanan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan melalui ibadah keluarga secara online melalui YouTube GKJ Bambu Tegalrejo. Kepada seluruh jemaat yang telah diperbolehkan mengikuti perjamuan kudus, dimohon menyesuaikan diri. Tuhan senantiasa memberkati. Yang kedua, pendadaran perjamuan kudus bagi majelis. Majelis GKJ Bambu Tegalrejo akan menyelenggarakan persiapan perjamuan kudus bagi majelis pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 pada pukul 18 sampai dengan pukul 20 bertempat di ruang rapat GKJ Bambu Tegalrejo. Yang ketiga, persiapan perjamuan kudus bagi jemaat. Bidstone persiapan perjamuan kudus bagi jemaat akan ditayangkan melalui akun YouTube GKJ Bambu Tegalrejo pada hari Senin 1 Februari 2021 pada pukul 15. Tuhan memberkati. Yang keempat, himbauan. Mari kita tetap patuhi semua anjuran pemerintah bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk senantiasa mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, serta istirahat yang cukup, makan yang sehat untuk meningkatkan ketahanan tubuh kita masing-masing. Demikian pengumuman Majelis GKJ Bambu Tegalrejo. Selanjutnya ibadah saat ini akan dilayani oleh beliau Bapak Pendeta Agus Prastio SPDK. Dan untuk memulai ibadah ini, bersama-sama bernyanyi memuliakan nama Tuhan yang terambil dari Kidung Jemaat 15 ayat 1 dan 2. Selamat beribadah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah ini kita awali dan kita khususkan dengan pengakuan yang demikian. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya serta setia memelihara seluruh ciptaannya. Amin.
Amin. Amin. Salam damai, salam damai. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama mengawali syukur kita dalam ibadah ini. Kita persiapkan kidung jemaat 4. Kita akan pujikan bersama-sama beserta seluruh anggota keluarga yang berhimpun dalam ibadah ini. Mari kita bersama memuji dari kidung jemaat 4 bait 1 sampai dengan ketiga. Mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya Yang Maha Esa, mulia namanya, tahtanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah dia di badai kencang. Muara penuh mujizat Raja, ya kalik engkau membuat baik, engkau memisahkan daratan dan laut, dengan kuasa firman besarlah engkau. Saudara-saudara yang terkasih, kembali kita diingatkan akan perjalanan hidup kasih kita dalam kehidupan keseharian kita, mengacu dari sabda Tuhan ketika Tuhan memulai pelayanannya, mengingatkan betapa pentingnya kehidupan kasih yang mengubah kehidupan manusia untuk dapat mengenal Allah dan sesamanya secara benar. Maka Matius pasal yang kelima ayat 43 sampai dengan 48 dengan jelas mengajarkan demikian. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemucukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikian
sapaan sabda yang mengingatkan kehidupan kasih kita, mari kita meneliti bersama dengan kita mengambil sikap teduh, dan mari kita rasa-rasakan, kita teliti kehidupan kita, dan kita mohon pengampunan karena seringkali belum mampu bisa mengerjakan kasih yang seutuhnya dalam kehidupan kita. Bersama kita berdoa. Ketika kami teliti betul ya Tuhan, kami sadar bahwa seringkali kami belum mampu untuk mewujudkan kasih itu dalam kehidupan keseharian kami. Melalui sapaan sabdamu kami ditegur betul untuk kami berani mengubah kehidupan kami dan melandaskan kehidupan kami dengan kasih yang Engkau ajarkan. Kiranya siarah kehidupan kami, perjalanan kehidupan kami mulai hari ini dan seterusnya terus untuk mewujud nyatakan kasih yang adalah kehendak Allah dalam kehidupan ini, agar tercipta damai sukacita di tengah-tengah kehidupan ini. Ampuni segala keterbatasan dan kelemahan kami ya Tuhan, dan permohonan ini kami haturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bersama kita akan menyesali segala yang telah kita lakukan yang jauh dari kehendak Tuhan, dan kita mohon belas kasih Tuhan. Kidung Jemaat 39 di bait 1 dan 2, ku diberi belas kasih. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku, tadi ku angkuh kini heran, Tuhan besar rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Walau ku patut dihukumkan, Kaulah penuh anugerah. Darah putra-Mu dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Rahmat Tuhan itu sempurna di dalam karya Tuhan Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan dunia. Maka Roma pasal yang ketiga ayat 23 dan 24 menjadi dasar yang teguh rahmat, berita anugerah yang boleh kita terima saat ini, yang demikian sabdanya. Roma pasalnya yang ketiga ayat 23 sampai dengan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma
karena penebusan dalam Kristus Yesus. Berbahagialah kita semua yang ditebus, diberkati, dan dimuliakan segambar serupa dengan Allah kembali. Mari kita rayakan bersama dan kita tanggapi dengan penuh syukur. Kita persiapkan Kidung Jemaat 440 di badai topan dunia, tetapi Tuhan menolong dan berkati kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan sabdanya, mari kita meneduhkan diri, kita mohon berkat pada tuntunan Roh Kudus agar diterangi untuk dapat memahami dan melaksanakan sabda ini dalam keseharian kita. Kita bersama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah ibadah bersama dengan keluarga ini kami menyiapkan hati dan kehidupan kami untuk kami boleh menerima sabda-Mu. Bersabdalah dan terangilah kami semua agar sabda yang Kau berikan menjadi kekuatan bagi seluruh anggota keluarga kami untuk terus melanjutkan kehidupan yang selaras dengan kehendak-Mu. Dalam tuntunan kasih penyertaan Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, bacaan Injil saat ini terambil dari Injil Markus. Injil Markus pasalnya yang pertama ayat 14 sampai dengan 20. Injil Markus pasalnya yang pertama ayat 14 sampai dengan 20 yang demikian menurut kesaksian Injil Markus. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus yang disebut berbahagia. Kita semua yang mendengar, rasakan dan dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan baik, sehat, tak kurang satu apapun. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, kita seringkali mendamba yang namanya kesempurnaan atau sempurna. Dan rasanya memang sulit sekali untuk kita bisa merasakan yang sempurna itu sebetulnya yang seperti apa toh. Nah, saya membaca beberapa referensi, ternyata Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sempurna kita bisa mencicipi yang sempurna itu ketika kita itu bisa seimbang ternyata. Jadi kita bisa merasakan suasana sempurna ketika kita bisa menemukan titik seimbang atau keseimbangan. Nah, dalam keseharian kita Bapak Ibu Saudara sekalian, kita itu mencari titik-titik keseimbangan. Karena tanpa ada keseimbangan atau seimbang, tentu kita tidak akan bisa menikmati tadi suasana kesempurnaan itu. Bukankah sehari-hari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita itu terus upaya pencarian dalam keseimbangan itu. Tidak jauh-jauh kalau yang saat ini bersama ibadah, ibu-ibu, saya yakin kalau soal seimbang ini sangat begitu diperhatikan. Apalagi di dunia pasar belanja, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang namanya titik seimbang itu dicari betul dan harus seimbang begitu. Saya seringkali memperhatikan kalau ke pasar itu pasti ada timbangan. Kalau Bapak Ibu ibu-ibu terutama ini kalau membeli brambang bawang misalnya, bawang merah, bawang putih itu ada timbangannya kan begitu. Pasti dicari titik seimbangnya kan begitu. Saya yakin Bapak Ibu tidak akan terima kalau kemudian berat sebelah timbangannya itu terlalu jomplang dan tidak ada sekilo misalnya diberikan, pasti Bapak Ibu tidak terima karena tidak seimbang. Tetapi anehnya kalau kita manusia itu untuk mencari keseimbangan itu dalam hal-hal tertentu juga kita curang kadang-kala. Contoh tadi kalau kita sedang nimbang barang itu, kalau beli Bapak Ibu pilih yang seimbang atau lebih, saya yakin lebih. Ya dilebihkan sedikit lah, jomplang anget begitu toh, kadangkala begitu. Tapi sebetulnya tidak demikian, harusnya kan seimbang. Nah, di titik seimbang itulah adil dan semua merasa lega, puas, dan disitulah letak kesempurnaannya ketika bisa menyeimbangkan kan gitu. Tapi rata-rata kan sukanya dilebihkanlah Pak, dilebihkanlah Mbak supaya lebih kan gitu. Kalau hal-hal yang lebih berkat-berkat, saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian pengennya yang lebih-lebih kan begitu. Tidak mau untuk yang seimbang biasa saja, tidak mau kan begitu. Nah, tetapi kalau soal sakit penyakit ya tidak mau, harapannya itu ya nggak ada kan gitu. Apa mungkin akan ditambahkan kolesterolnya, gulanya kan berlebih, tidak mau pasti. Tetapi yang saya maksudkan adalah bahwa tubuh kita pun akan menemukan titik keseimbangan untuk kita bisa sempurna berjalan, sempurna bisa melihat, melakukan apapun ternyata ada titik-titik keseimbangan. Ketika mulai tidak seimbang, kolesterolnya, gula darahnya, aliran darahnya tidak seimbang, maka muncul persoalan-persoalan, sakit penyakit dan berbagai macam gejala-gejala yang muncul. Dalam dunia berkendaraan pun kita membutuhkan titik seimbang. Kalau kita naik mobil, salah satu mobilnya banyak itu kemudian gembes atau pecah, saya yakin akan oleng. Dia tidak akan lagi seimbang dan akan terjadi kekacauan di sana. Butuh seimbang. Nah, di dalam dunia hukum pun bahwa simbolnya pun, kalau Bapak Ibu memperhatikan simbol di dunia hukum itu kan ada yang ditutup matanya dan membawa timbangan itu, dan kemudian di sana diharapkan seimbang, tidak boleh tidak adil, jomplang sebelah atau kemudian berat sebelah tentunya tidak akan mendamaikan. Justru yang muncul adalah kekacauan demi kekacauan yang terjadi. Dan di dunia arsitek, pengiring kita itu Mas Angga, saya yakin sangat betul-betul memperhatikan titik keseimbangan. Yang singer itu juga calon sipil
Dan saya yakin juga akan memperhatikan titik-titik keseimbangan. Tidak mungkin serta-merta begini saja, tidak mungkin, pasti akan menghitung titik seimbangnya mana, letak kekuatannya mana ketika beban berat kanan kiri, depan belakang kemudian ditumpukan, apakah bisa atau tidak, dan selaras atau tidak, nanti ini bagus atau tidak, pasti membutuhkan titik-titik seimbang. Dan dunia ini Bapak Ibu Saudara sekalian merupakan cerminan ciptaan Tuhan yang begitu harmoni dan seimbang, sehingga kita bisa menikmati keindahan demi keindahan yang Tuhan hadirkan. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, titik berat persoalannya adalah sekarang kalau suasana seperti ini, benarkah kita itu sebagai manusia sudah bisa menjaga keseimbangan? Kalau dunia yang Tuhan ciptakan ini betul-betul adalah wujud keseimbangan, berarti untuk menjaga semuanya kita pun harus bisa menyelaraskan pada titik-titik keseimbangan itu. Maka orang Jawa sangat kental untuk bisa selaras seimbang itu dengan istilah memayu hayuning bawono, atau boleh diartikan bahwa memayu itu kemampuan manusia untuk menjaga segala sesuatu itu untuk tetap seimbang, tetap bisa berjalan seperti apa adanya, yang kemudian bisa dinikmati keindahannya, harmoninya dalam kehidupan ini. Namun akhir-akhir ini rupanya dunia kita tidak seimbang. Ataukah itu ulah manusia? Sangat mungkin. Dunia yang diciptakan begitu luar biasa telah dieksploitasi habis-habisan. Saya baru saja membaca 50 tahun terakhir ini, hutan di Indonesia itu sudah habisnya luar biasa menggerogoti, dan kemudian untuk zona hijau sebagai paru-paru dunia itu berkurang luar biasa. Dan implikasinya memang terjadi pemanasan global. Nah, kalau sudah terjadi pemanasan global, itu muncul bakteri, virus yang baru sangat mungkin, karena dunia sudah tidak lagi seimbang. Dan pandemi ini menurut saya juga bagian dari dunia yang tidak lagi seimbang, yang karena pengaruh banyak hal, termasuk campur tangan manusia yang mengeksploitasi bumi, diambil habis-habisan, dan kemudian tidak dijaga keseimbangannya itu, maka terjadilah bencana demi bencana juga karena ulah kita sendiri. Maka dalam refleksi itulah pada bacaan ini kembali kita diingatkan untuk kita bisa memayu segala sesuatu, untuk menjaga segala sesuatu agar tidak rusak. Kita butuh titik-titik seimbang dalam kehidupan ini. Maka bacaan kita diingatkan sekalian ketika Tuhan berkarya. Karya Yesus yang pertama adalah undangan bagi manusia untuk bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Itu sedang mengembalikan manusia untuk menemukan kembali titik keseimbangannya. Manusia yang kemudian munafik, yang dibungkus dengan kesalehan itu harus dibongkar. Kekejaman yang dibungkus dengan kekuasaan akan menghancurkan, merusak alam dengan dalih kemajuan juga akan merusak keseimbangan itu. Maka kata bertobatlah ini sebuah undangan merubah cara berpikir kita, bagaimana menyelaraskan seluruh ciptaan agar tetap utuh dalam harmoni yang indah. Nah, inilah tugas yang tidak mudah ketika manusia diajak kembali pada titik seimbang. Injil kabar gembira harusnya adalah mengantar kita untuk merayakan kegembiraan dalam menjalani kehidupan ini, karena kita bisa menyeimbangkan kehidupan. Mana yang selaras, yang dapat menciptakan kebaikan, harusnya itu yang kita upayakan. Namun tantangan saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dan di masa pandemi inilah kita bisa betul-betul merasakan ketidakseimbangan kita sebagai manusia ketika menjalani kehidupan. Dan baru muncul virus inilah kita betul-betul sadar, ternyata manusia itu rakus, ternyata manusia itu tamak, ternyata manusia itu tidak pernah ada habisnya.
sehingga seringkali justru karena ketamakannya, karena kerakusannya, karena keinginannya yang harus terpenuhi sehingga menghalalkan segala cara, itulah yang kemudian menimbulkan banyak persoalan. Adanya virus menjadi tanda dunia sedang tidak seimbang. Kalau manusia demikian, mampukah kembali memayu untuk kemudian mewujudkan keseimbangan itu? Maka bacaan kita ketika Tuhan Yesus memanggil para murid sebetulnya adalah undangan untuk kita kembali, mari bersama kita menciptakan keseimbangan demi keseimbangan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, lalu bagaimana yang dapat kita upayakan dalam keseharian kita kalau kemudian kita mengacu pada keseimbangan hidup surgawi duniawi, temanya kan begitu. Menurut saya dalam situasi pandemi ini, mari kita menjaga keseimbangan hidup yang betul, yang harus selaras kembali. Apalagi sekarang ini euforia sudah adanya vaksinasi, seakan-akan hidup sudah mulai. Nah, ini manusia yang kadangkala kurang begitu meneliti betul bahwa proses vaksinasi, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menemukan titik seimbang kembali itu dalam diri manusia. Loh, ini kan virusnya baru, jadi kalau virusnya itu menyerang tubuh kita, armada perang di tempat kita, di tubuh kita kan sebetulnya nggak siap, belum di-upgrade kan begitu. Nah, virus itu kan untuk mengupgrade supaya kekebalan itu meningkat dan bisa melawan supaya seimbangan gitu. Kalau hari-hari ini belum ketemu vaksin, ya memang lawannya nggak seimbang, virusnya baru dan di tubuh kita sangat baru tentang itu, sangat mungkin rentan untuk semua terkena, sangat mungkin. Maka proses vaksinasi sebetulnya proses yang panjang untuk melawan itu semua, dan bukan berarti kalau vaksinasi diberikan langsung seimbang, ya tidak, prosesnya begitu panjang. Dan lupa kalau sudah divaksinasi tidak melakukan 5M itu salah, itu keliru. Saya kemarin sudah divaksinasi itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu justru setelah ini nunggu 2 minggu, tanggal 29 saya harus divaksinasi yang kedua. Dan kemudian setelah itu kurang lebih nanti 3 bulan baru bekerja, Bapak Ibu, untuk daya kekebalannya untuk melawan virus yang masuk itu. Jadi tidak serta-merta begitu saja, dan harus tetap menerapkan 5M sebagai wujud menjaga keseimbangan itu. Kalau kita tidak mau dengan itu, ya otomatis penyebaran demi penyebaran bisa terus meningkat. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan ini keseimbangan hidup surgawi dan duniawi dalam keseharian kita yang dapat kita petik dari undangan Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus ketika mengajak para murid pertama adalah bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Itu artinya di dalam diri kita ada undangan untuk bertobat. Bertobat itu adalah cara berpikir kita yang keliru memahami segala sesuatu ini. Mungkin selama ini ada kerakusan, ketamakan, ketidakseimbangan dalam kehidupan kita. Seringkali kita mengedepankan sesuatu yang sifatnya material, namun di sisi lain ada spiritual dalam diri kita yang kita abaikan. Maka undangan tobat itu dalam masa pandemi ini, selama kita di rumah, selama kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, adalah kesempatan menata kembali, menemukan keseimbangan hidup. Dan saya yakin ketika menemukan kembali keseimbangan itu, kita bisa menikmati arti kebersamaan bahkan dunia ciptaan Tuhan yang mungkin selama ini telah kita rusak, yang selama ini mungkin telah kita eksploitasi terlalu jauh dan menimbulkan bencana demi bencana. Saudara-saudara sekalian, undangan pertobatan ini menolong kita sekalian untuk mari merubah cara kehidupan yang selaras dengan kehendak Tuhan tentunya dalam masa pandemi ini. Harapan saya adalah mari menemukan titik keseimbangan itu. Kalau vaksinasi belum untuk semua, tetapi yang bisa kemudian kita bisa selaras dengan kondisi pagebluk alam ini adalah melakukan 5M. Mari kita wujud nyatakan, kita kerjakan.
di tengah situasi yang sangat luar biasa di Indonesia, peningkatannya sangat drastis. Maka mari kita mencari titik keseimbangan itu agar kita memutus rantai penyebaran sehingga penyebaran tidak melonjak begitu. Dengan kita menerapkan 5M kan kita akan menemukan titik-titik keseimbangan sehingga bolehlah penyebarannya nanti bisa dikendalikan, bisa seimbang datar, dan proses vaksinasi bisa berjalan sehingga kembali akan kehidupan ini pulih untuk kita bisa melanjutkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita. Undangan pertobatan Tuhan senantiasa menolong kita untuk menjadi murid-murid yang tadi dikatakan di sana sebagai penjala manusia adalah untuk mencerahkan sesama, untuk menciptakan keseimbangan, untuk terus berjalan pada kasih Allah yang dapat dirasakan sukacita kebersamaan yang guyup rukun itu dalam suasana apapun, terlebih dalam situasi pandemi ini. Kiranya Tuhan sang sumber kehidupan yang memanggil kita hidup dalam pertobatan yang sejati itu memampukan kita mengikis rasa rakus, tamak, kepungahan kita, kesombongan kita, dan kita siap sedia menjadi murid-muridnya yang harus menyampaikan kabar sukacita untuk kita menciptakan keseimbangan-keseimbangan hidup. Dengan kalau di dalam masa pandemi ini, mari saya mengajak untuk kita menerapkan protokol kesehatan 5M itu harus kita wujud nyatakan, dan kita sukseskan proses vaksinasi untuk menuju keseimbangan hidup dan melanjutkan karya-karya agung Allah yang mendamaikan, yang memulihkan keutuhan ciptaan. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Bersama kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami diingatkan untuk kami merespon panggilan Tuhan dalam pertobatan. Dunia yang terjadi saat ini kami sadar betul tidak terlepas dari ulah kami manusia yang seringkali tidak bisa untuk menjaga keseimbangan hidup. Apa yang Tuhan berikan di dalam dunia ini seringkali kami menyalahgunakan dan seringkali kami mengeksploitasinya secara rakus, secara tamak, sehingga kondisi alam tidak lagi seimbang. Muncul bakteri, virus yang kemudian baru kami harus menyelaraskan kembali dan berjuang kembali untuk bisa menemukan titik-titik keseimbangan. Bencana demi bencana yang terjadi menandakan dunia yang tidak lagi seimbang. Maka kembali kami menilik dalam tobat kami bahwa seringkali kami tidak berlaku adil dalam kehidupan ini, yang hanya mengedepankan keinginan demi keinginan untuk memuaskan segala yang dibutuhkan manusia, sehingga kami melupakan alam ciptaan-Mu sebagai tempat pijakan hidup kami di dunia ini. Ampunilah ya Tuhan. Oleh sebab itu dalam doa syafaat ini kami memohon berkat-Mu agar bersama dengan keluarga kami memiliki komitmen di masa pandemi ini untuk kembali merenung dan kembali kami menata, menemukan titik-titik keseimbangan dalam kebersamaan kami. Cinta kasih bersama dengan keluarga, dengan tetangga, dengan sekitar kami lebih peduli untuk menjaga kelestariannya. Kami tidak abai dengan semua yang terjadi di sekitar kami. Kiranya ada yang kekurangan, kami pun bersedia menjadikan penolong. Jika ada saudara kami yang membutuhkan pertolongan, kami pun kiranya hadir juga memberikan pertolongan. Kami bahu-membahu dengan yang lain sehingga terjadilah keseimbangan demi keseimbangan di tengah situasi pandemi saat ini.
Dengan menerapkan protokol kesehatan, kiranya juga menjadi titik keseimbangan bagi kami untuk terus dapat melanjutkan kehidupan. Mohon berkat Tuhan, keluarga kami kiranya tetap senantiasa sehat dalam lindungan Tuhan. Kiranya kami tetap terus diberikan kekuatan melanjutkan kehidupan di tengah situasi seperti ini. Kami yakin serta-Mu yang memampukan kami, yang menguatkan kami. Berkatilah kedua orang tua kami, berkatilah anak-anak, cucu-cucu dimanapun berada, dalam rahmat dan tuntunan Tuhan. Kami yakin semua dalam keadaan baik atas rahmat dan perlindungan Tuhan. Juga saudara-saudara kami mungkin kerabat, mungkin saudara-saudara kami yang saat ini dalam situasi pandemi ini harus bergumul melawan virus yang saat ini saudara-saudara kami harus dirawat baik isolasi mandiri maupun di rumah sakit ataupun tempat-tempat yang telah disediakan untuk proses isolasi. Mohon berkat Tuhan, kiranya Tuhan tidak menegakkan, Tuhan melawat dan memberikan berkat kesembuhan bagi saudara-saudara kami, diberikan keteguhan untuk menjalani semuanya ini, dan kami yakin semua yang diupayakan tindakan medis dalam rangka untuk memulihkan kondisi saudara-saudara kami terkasih. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang saat ini dalam raga yang lemah, yang masih terbaring di tempat tidurnya ataupun dalam masa pemulihan. Kami mendoakan untuk Ibu Syarif, kami mendoakan untuk Bapak Sugiman, kami mendoakan untuk Bapak Christian Widyastoro, kami mendoakan untuk Pak Agus, kami mendoakan untuk Bapak Ruminto, kami mendoakan untuk Bapak Kris, kami mendoakan juga untuk Ibu Warinem, kami juga mendoakan untuk Ibu Dian sekeluarga Bapak Paijo beserta Mbak Tia. Kami juga terus mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini membutuhkan uluran dan pertolongan. Tuhan mampirlah dan berikanlah berkat kesembuhan bagi saudara-saudara kami dan berkat pemulihan. Kami yakin Tuhan menolong dan memberkati. Juga kami terus membawa di dalam doa untuk saudara-saudara kami dalam pergumulan demi pergumulan dalam kehidupan berkeluarga. Kiranya juga Tuhan memberikan jalan keluar di tengah segala pergumulan, baik itu tantangan ekonomi, pekerjaan maupun banyak hal yang harus diselesaikan. Kami mohon serta Tuhan agar Tuhan berkenan memberikan pertolongan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini berencana membangun kehidupan berumah tangga, juga Tuhan sertai berkati agar semua proses yang dijalani boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa untuk yang sudah membangun kehidupan berumah tangga, Tuhan senantiasa berkati agar semua boleh berjalan dengan baik dalam membangun kehidupan berumah tangga, agar cinta kasih yang terus tumbuh berkembang semakin membuat kehidupan semakin indah. Juga yang rindu untuk mendapatkan momongan, Tuhan berkatilah buah kandungan saudari-saudari kami terkasih, dan kami yakin Tuhan memberikan indah pada waktunya. Dan yang sudah dikaruniai kiranya diberikan kemampuan untuk menjadi orang tua yang bertanggung jawab, memberikan dampingan yang terbaik bagi anak-anak terkasih. Kami juga mendoakan dunia pendidikan, berkatilah anak-anak kami dalam pendidikan, agar mereka mampu untuk menyelaraskan segala sesuatu di tengah situasi pandemi ini dalam belajar, agar dalam belajar pun tidak terkendala, namun memiliki inovasi-inovasi yang justru membuat saudara-saudari kami terkasih berpikir kreatif dan menjadi manusia-manusia yang unggul di tengah situasi pandemi ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini tidak bersama dengan kami di perantauan, juga Tuhan berkati, kiranya semua dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan, kami saat ini juga menaikkan doa untuk saudara-saudara kami dalam suasana duka, dalam suasana yang membutuhkan penghiburan, terlebih bencana demi bencana yang terjadi baik di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan juga di Pulau Jawa. Mohon berkat Tuhan, kiranya
semua dapat ditanggulangi dengan sebaik mungkin. Seluruh elemen masyarakat beserta pemerintah, juga tenaga-tenaga kemanusiaan relawan yang ada, bahu-membahu untuk saling menopang, saling menguatkan, dan saling memberikan pertolongan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami Indonesia di tengah menghadapi tantangan yang tidak mudah di tahun 2021. Mohon berkat Tuhan agar semua kebijakan yang dikeluarkan mampu untuk dapat terus menjadi bangsa yang mencintai keberagaman, merawat kerukunan, dan satu padu mewujudkan bangsa kami yang kokoh, yang maju, yang unggul. Proses vaksinasi yang terus diupayakan pemerintah, Tuhan berkati agar semua juga berjalan dengan baik, sehingga masyarakat Indonesia kembali sehat, kembali tetap bisa melanjutkan apa yang menjadi harapan dan cita-citanya. Kiranya kami sebagai masyarakat juga proaktif, sembari menunggu vaksinasi, kami terus menerapkan protokol kesehatan yang ada, sehingga kami menjaga satu dengan yang lainnya. Bapa yang penuh kasih, akhirnya kami menyerahkan syafaat kami ke dalam kasih-Mu, dalam tangan-Mu kami berserah. Dan jadilah kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak kami, dan yang kami yakini Tuhan memberikan yang terbaik. Kabulkanlah doa kami, sebab kami memohonnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya kita akan menyerahkan persembahan yang sudah kita kumpulkan di awal ibadah ini. Dan nats pengingat kita hari ini terambil dari kitab Mazmur 118 ayat 1 yang demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebagai ungkapan syukur kita karena kita telah dimampukan mengumpulkan persembahan, bersama kita lambungkan pujian kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 335 ayat 1 dan 3. Manusia yang meluku menaburkan benih, tetapi kesuburan Tuhanlah yang
Kita bersekutu di dalam doa. Allah Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena pada saat ini kami bersama-sama telah Tuhan berikan kesempatan untuk menaikkan syukur kami melalui persembahan yang berupa uang. Kami sadar ya Tuhan, begitu banyak berkah yang telah kami terima dari Tuhan, yang kami terima dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Ya Tuhan, saat ini kami bersama-sama menyerahkan persembahan ini ke hadirat Tuhan, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan persembahan-persembahan yang lain yang telah kami kumpulkan di awal ibadah kami. Selanjutnya, senantiasa kami mohon berkat Tuhan, kiranya kami semua dimampukan mengelola persembahan ini seturut dengan kehendak Tuhan dan mempersembahkan seluruh hidup kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab semua ini kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang oleh karenanya kami semua selalu dimampukan di dalam kasih penyertaan Allah. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama akan mengakhiri ibadah ini. Kita diutus terus untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, menjadi lilin-lilin yang menyala di tengah kegelapan hidup. Maka mari bersama kita teruskan perjalanan kesaksian pelayanan kita, dan kita siapkan dari Kidung Jemaat 422 sebagai tekad kita, sebagai wujud rasa syukur dan rasa terima kasih kita atas semua berkat yang Tuhan berikan. Mari bersama kita mujikan dari Kidung Jemaat 422. Kita pujikan bersama-sama Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, mana masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, ada masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, ada masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan seluruh orang percaya di muka bumi, marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita kepada Tuhan dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kini arahkanlah hatimu bersama-sama beserta seluruh keluarga, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara.
Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan berkenan menghadapkan wajah-Nya dan memberi saudara semua damai sejahtera. Amin.